Good morning everyone. How are you today? I hope everyone is healthy and well. So today we want to learn about tematik, tema 8, subtema 4, pembelajaran 6. Masih ingat kan pembelajaran 5 yang kemarin? Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran 6. Penasaran kan isi videonya tentang pelajaran 6? Yuk kita saksikan. 8 tentang peristiwa alam dan subtema 4 bencana alam, dan kemudian pembelajaran 6. Anak-anak bisa membuka di buku tematik tema 8 subtema 4 halaman 190. Nah, di halaman 190 itu juga kita akan membaca satu bacaan. Anak-anak mendengarkan dengan teliti ya dan seksama. Judul bacaan kita yaitu Bencana Tanah Longsor di Desa Melati. Di Desa Melati telah terjadi bencana tanah longsor. Bencana itu terjadi pada hari Senin 7 November 2016. Puluhan rumah tertimpa runtuhan tanah. Semua rumah dalam keadaan rusak berat. Tanah longsor banyak terjadi di daerah perbukitan. Tanah longsor terjadi karena tanahnya terbawa oleh air hujan. Hal itu terjadi karena banyak pohon yang ditebang. Padahal pohon membantu menyerap air. Akibatnya, bila hujan turun, air akan menghanyutkan tanah. Pak Budi, kepala Desa Melati, pergi ke Desa Mawar. Di sana, Pak Budi mendatangi Pak Ali, kepala Desa Mawar. Pak Budi berkata, "Pak Ali, tolong bantu kami. Desa kami terkena bencana tanah longsor." Pak Ali menjawab, "Baik Pak Budi, saya siap membantu Desa Melati. Saya akan memberitahu penduduk Desa Mawar." Pak Budi menjawab, "Terima kasih Pak Ali, kami sangat menghargai bantuan pertolongan Desa Mawar." Pak Ali bersama penduduk Desa Mawar menuju ke lokasi bencana. Pak Ali memimpin bantuan ke Desa Melati. Pak Ali berkata, "Ayo kita bantu Desa Melati. Tolong dirikan tenda di halaman balai desa." Penduduk Desa Mawar 1 berkata, "Penduduk Desa Melati, mohon segera ke balai desa. Tenda-tenda telah disediakan." Penduduk Desa Mawar 2 berkata, "Bapak-bapak, tolong bantu menggendong anak balita." Kemudian penduduk Desa Mawar 3 berkata, "Ibu-ibu, tolong memasak di dapur umum." Kemudian penduduk Desa Mawar 4 berkata, "Dokter puskesmas sudah siap di balai desa. Bagi yang sakit, mohon segera ke sana." Penduduk Desa Melati sangat berterima kasih. Bantuan dari Desa Mawar sangat menolong. Penduduk kedua desa itu saling tolong-menolong. Mereka membersihkan tanah longsor. Mereka juga membangun rumah yang tertimpa tanah longsor. Nah, begitulah cerita tentang tanah longsor. Sekarang, di halaman 192, kita akan melatih menulis dan instruksinya sebagai berikut. Sudahkah kamu membaca teks di halaman sebelumnya? Bacalah kembali dengan teliti. Temukan kalimat ungkapan permintaan tolong. Beri garis bawah di ungkapan tersebut. Tulislah ungkapan permintaan tolong yang kamu temukan seperti contoh. Nomor 1, "Pak Ali, tolong bantu kami." Nah, anak-anak bisa melanjutkan di nomor 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Selanjutnya, di halaman 193 sampai 194, ayo kita berlatih lagi ya. Instruksinya begini. Kamu sudah membaca cerita tentang bencana tanah longsor. Kamu sudah mengenal ungkapan permintaan tolong.
Ajaklah teman-temanmu untuk belajar bersama. Manakah yang termasuk ungkapan permintaan tolong? Nah, anak-anak, di halaman 198 di buku tematik, anak-anak juga mencoba untuk mengerjakan. Begini instruksinya. Ajak temanmu bermain mengukur suhu. Bermain mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Pegang dahi temanmu dan rasakan suhunya. Temanmu di sini bisa anak-anak ganti dengan anggota keluarga. Nah, bandingkan suhu badan teman-temanmu atau anggota keluargamu. Nomor 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 orang. Pegang dahi temanmu atau anggota keluargamu dan rasakan suhu badannya. A. Siapakah yang badannya terasa paling panas? B. Siapakah yang badannya terasa paling dingin? Dan yang C. Sekarang pegang dahimu dan rasakan suhu badanmu. Bandingkan dengan suhu badan temanmu atau anggota keluargamu. Urutkan suhu badan dari yang paling panas. Di sini anak-anak hanya mengerjakan nomor 1 saja ya di halaman 198. Nah, pada pelajaran PPKN KD 3.4 kita akan belajar mempraktekkan kerjasama di rumah. Setiap keluarga harus mengetahui pentingnya kerjasama. Kerjasama dapat mempererat keakraban setiap anggota keluarga. Kerjasama juga dapat meringankan masalah yang sedang dihadapi sebuah keluarga. Berikut contoh kerjasama di rumah. Kerjasama membersihkan rumah. Dan yang kedua, kerjasama memberi sumbangan kepada korban bencana alam. Nah, begitu pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, gimana tadi pembelajaran kita? Sangat membantu kan untuk belajar di rumah. Nah, anak-anak bisa mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi yang sudah diinstruksikan di video sebelumnya. Tetap semangat belajar di rumah ya, jaga kesehatan. Bye-bye.